Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita malam ini. Praise and worship bersama Ecclesia Worship Harmony Artis Komunitas Jati Bening. Kami punya kerinduan agar kiranya Bapak Ibu bisa terus hadir bersama-sama dengan kami untuk setiap hari Jumat malam. Kita memuji Tuhan karena kita tahu bahwa hidup kita sepenuhnya karena cinta Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sepenuhnya karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Khusus malam ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 dengan tema Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kiranya firman Tuhan termeterai dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Keluargaku diberkati, keluargamu diberkati, keluarga kita diberkati. Terpujilah nama Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Raja kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami selama ini, dan kami bersyukur kami bisa sehat untuk bisa bertemu malam ini bersama dengan saudara-saudara kami seiman, baik yang hadir malam ini maupun yang melalui media sosial Ganube, untuk mengangkat pujian kami dan kami sembah padamu Tuhan Yesus. Karena kami sadar kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau. Maka berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai kami mengakhirinya nanti. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian dan sembah kami dengan penuh syukur dan penuh hikmat. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin.
What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. We don't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, your beautiful name, Jesus. You have a wonderful name. You are the King of kings in all of creation. Oh, you have the powerful name. There's no other than you. You are God. Oh, that could not hold you. The veils are before you. To silence the voice of sin and rain. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, Jesus. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. No rival for you, Jesus. No equal. No equal for you too. Now and forever, God, you reign. Your kingdom is here. Your kingdom is in the heavens. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have a very powerful name, Jesus. Thank you.
Puji nama Tuhan. Kiranya lewat ibadah kita malam hari ini, saya dan saudara boleh diberkati. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Yesus. Sembah Tuhan, angkat suaramu, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus yang duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang
Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Kita diberkati malam ini, amin. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari taruh harap percaya kita hanya kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari saudara bangkit pujian ini lebih dahulu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kami dari segala perkara kami. Baik itu perkara ekonomi, baik itu perkara pergumulan-pergumulan kami dalam kehidupan. Kami yakin Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya disediakan untuk kita beroleh hikmat. Dan kita dipulihkan bahwasanya setiap insan jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengatakan, aku gak pernah berjanji untukmu bahwa segala apa yang kau minta akan kau berikan secara instan. Namun dengan proses yang kita lalui, bahwasanya kita hidup dengan proses. Never give up, jangan pernah menyerah. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang di rumah dan juga yang di GP, kita angkat pujian ini lebih dalam lagi, lebih indah lagi, kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku yakin Tuhan, Engkau menyertai hidupku di dalam perjalananku, dalam pergumulan hidupku. Ajar aku Tuhan untuk selalu kuat,
Ajar aku untuk tidak tetap menyerah, bahwa hanya saja Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Tuhan hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, jangan pernah menyerah. Buat saudaraku semua. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Setiap kelemahan kita, setiap apa yang kita hadapi di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu membuat mujizat. Apapun yang terjadi, mujizat Tuhan itu selalu ada dan selalu nyata di hidup kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku lebih
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau Tuhan perlindunganku, mujizatku Tuhan yang dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, mujizat-Mu Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Amin. Engkau memang pembuat mujizat sejati Tuhan. Karena begitu banyak kemurahan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami yang ada di ruangan ini ingin menyampaikan rasa syukur kami dengan menaikkan pujian ini. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita angkat pujian ini.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih. Kami bisa hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Kami boleh hidup Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku mau mengundang semua jemaat Tuhan untuk sama-sama menyanyikan pujian ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi. Aku ada saat ini. Imani liriknya. Semuanya karena kasih. Jadikan liriknya menjadi doa kita. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semua
baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami. Amin. Haleluya. Allah yang baik, yang selalu baik dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya tugas kita menyenangkan hati Tuhan. Karena segala hal yang Dia kerjakan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, ini hati kami. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu. Bentuk hati kami sebagai bejana. Hanya untuk hormat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku marahkan hatiku, semua ku berikan padamu Bapa. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Bapa. Agar aku menyenangkan-Mu. Dengan iman yang sungguh kita katakan, menyenangkan-Mu itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Allah yang luar biasa, ajar kami menyenangkan-Mu Bapa. Karena ketika hati Tuhan senang, segala hal bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan lebih sungguh, Tuhan, ku serahkan hatiku Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan Bapa. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan. Katakan dengan sungguh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Apapun kita berikan, tapi tanpa hati yang tulus, semua sia-sia. Tuhan tidak butuh harta kita. Tuhan tidak butuh kehebatan kita. Tuhan butuh hati kita. Hati yang tulus mencintai Tuhan. Hati yang tulus mengasihi Dia. Dia akan lakukan apapun untuk kita. Dan ajar kami Tuhan.
Ajar kami bagaimana kami menyenangkan Tuhan. Beritahu kami Bapa, apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan-Mu. Karena itu kerinduan kami Tuhan, hanya menyenangkan. Saya mau semua jemaat dengan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kita katakan, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Katakan dengan sungguh, menyenangkan-Mu, yes Lord. Senangkan-Mu. Ini hati kami Bapa. Hanya itu. Ajari kami untuk tulus mencintai-Mu Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, dan buat Bapak Ibu yang ada menyaksikan kami, acara pelayanan Tuhan, tonton terus, biar Tuhan selalu memberkati. Kita angkat pujian, kita bersuka cita memuji Tuhan. Segala puji syukur. Boleh kita bangkit berdiri? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat sekali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita bersyukur
Dan kita angkat, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena Dia selalu menyertai dan memberkati. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita bersorak lebih kencang lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Soraklah. Luar biasa. Silakan duduk kembali jemaat yang ada di studio. Kak Iya. ya, apapun keadaan kita saat ini, Amin. kita tetap setia memuji Tuhan. Dan yang pasti janji Tuhan tidak akan pernah ingkar. Amin. Pergumulan apapun yang kita hadapi saudaraku dimanapun Anda berada. Teruslah kita memuji Tuhan apapun yang kita alami. Karena Tuhan Yesus selalu baik dan selalu baik Tuhan Yesus. Janjinya selalu rahmatnya baru. Amin. Setiap pagi, setiap hari Amin. dengan rahmat yang baru. Seperti matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Seperti itulah janji Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu Tuhan, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
kita percaya bahwa mujizat Tuhan tidak pernah habis. Amin. All the time, mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan di kelemahan kita, kuasa Allah bekerja. Bagian datang berserah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Jesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terima kasih Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Saya rindu jemaat yang terkasih yang di rumah maupun yang sudah kita angkat pujian ini dari awal. Tak terbatas. Untuk saudaraku yang mengikuti acara kebaktian kita ini, di tengah kelemahanmu, di tengah sakitmu, di tengah penolakan akan Engkau, Dia Bapa yang baik. Datanglah padanya. Dia akan menghiburmu, menguatkanmu, melepaskanmu, karena Dialah jawaban, Dia mujizat selamanya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Thank you Jesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita angkat pujian ini sama-sama saudara yang di rumah maupun yang di sini semua. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku beriman, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Shalom semua saudaraku terkasih yang ada di tempat ini dan juga yang sedang menonton. Shalom, puji Tuhan. Ya luar biasa sekali ya penyertaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita patut bersyukur dan kita patut bersorak-sorai karena kita diberi kebahagiaan. Kita berbahagia dan kita dengan penuh bersyukur bersorak-sorai memuji memuliakan namanya. Kali ini kita boleh ajak ya semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di live streaming. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Sama-sama kita berbahagia. Ku berbahagia. Boleh dong semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahi. Amin. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan ramah Beserta kita semua, besertaku. aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya, praise the Lord. Yesus begitu baik untuk hidup kita. Yesus begitu luar biasa, yang sudah menebus dosa-dosa kita, membasuh kita dengan darahnya yang suci. Karena itu kita patut berbahagia, karena kita sudah diselamatkan. Boleh jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang lagi nonton, kita sama-sama angkat pujian ini. Come on, one, go! Aku bernyanyi, semua kita nyanyi bersama. Kita bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, semua bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi memuji Haleluya. Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Di atas puji-pujian ada kuasa. Kita bersorak-sorai menyanyi untuk memuji nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita selalu cinta kasihnya, boleh kita nikmati. Napas kehidupan kita boleh nikmati karena Tuhan Yesus baik buat kita. Yesus kekasih jiwaku. Yang mau berdiri silakan, kita memuji Tuhan dengan sungguh luar biasa. Ya, bangkit berdiri semangat memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus. Yesus yang ajaib. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari
semuanya ada sukacita? Pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau AKJ hingga saat ini masih boleh menyembah, boleh bernyanyi bersukacita. Biarlah apa yang menjadi persembahan seluruh AKJ menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Baik, saudara-saudara yang ada di tempat ini juga yang mengikuti secara online, baik yang sekarang maupun yang nanti. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk hari ini, di tengah-tengah berbagai hal yang kami hadapi, kami percaya dan merasakan bahwa Engkau masih terus bersama dengan kami. Dan karena itu melalui puji-pujian yang kami angkat pada malam hari ini, melalui nyanyian dan juga melalui persekutuan, kami merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya terinspirasi oleh firman Tuhan pada malam hari ini dan membaca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan baca untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom juga buat ibu bapak, saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja yang sedang mengikuti doa kita bersama pada malam hari ini bersama Ecclesia Worship Harmony. Dan malam hari ini tema firman Tuhan dekat sekali dengan semangat yang masih kita rasakan, yaitu semangat kebangkitan Kristus. Tahukah ibu bapak bahwa teman-teman kita dari gereja ortodoks masih baru akan merayakan Paskahnya. Jadi kita yang dari gereja tradisi barat, ya tradisi barat artinya mengikuti kalender gereja Roma sudah merayakan Paskah, dan teman-teman yang ortodoks lebih lambat, waktunya lebih di belakang kita sedikit. Nah karena itu dalam semangat Paskah ini kita juga menyambut tentunya suasana yang kemarin menjadi perhatian utama bagi gereja-gereja di Indonesia. Tahun lalu di bulan November ada sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Toraja. Dan dalam persekutuan, dalam sidang raya di situ dikatakan ada 6 krisis yang sedang menghadapi bangsa Indonesia. Krisis keesaan, yaitu bahwa semakin banyak gereja. Kalau ibu bapak tahu pada saat ini anggota PGI ada 105 gereja. Ketika dulu saya sempat pelayanan di PGI, bekerja di sana tahun 2005, 2006 atau saya lupa tahun berapa. Waktu itu anggotanya masih 89 sinode. Sekarang udah 105. Di satu sisi kita bilang, wah luar biasa, karya Tuhan besar sekali, gereja-gereja bertumbuh. Tapi di sisi lain kita lihat juga, sebenarnya pertumbuhan ini banyak juga karena pertengkaran. Jadi kita ada krisis keesaan, kita punya krisis kebangsaan. Kita tahu bangsa Indonesia sedang punya krisis pada saat ini. Ya, kita punya krisis yang cukup berat karena angka penghasilan berkurang, angka pengangguran bertambah,
dan kita melihat bahwa banyak sekali tantangan ekonomi di sekitar kita. Ada krisis ekologi, krisis nomor 3, krisis keluarga, krisis pendidikan, dan yang terakhir adalah artificial intelligence. Tetapi yang mau dikatakan adalah pada malam hari ini adalah soal krisis keluarga. Keluarga disebut sebagai ecclesia domestica. Malam ini saya agak mengajar sedikit, nggak apa-apa. Ecclesia domestica adalah artinya gereja lokal. Ecclesia gereja, ecclesia harmoni, bukan ecclesia worship harmoni. Ecclesia gereja domestica, domestik. Nah, masalah keluarga ternyata banyak merambat ke berbagai bidang. Sebenarnya kalau kita melihat statistik, kebanyakan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Saya sebenarnya mempersiapkan data ya, cuma mungkin tidak bisa ditampilkan, tapi cuma Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya mau memberitahu bahwa sejak 2017 sampai 2023, angka perceraian di Indonesia meningkat. Trennya naik. Kecuali 2020, karena COVID, orang dilarang bercerai, tidak boleh ke kantor perceraian. Dan Jakarta adalah salah satu tempat yang cukup rawan untuk menghadapi bahaya ini. Karena datanya menunjukkan tahun 2022 bahwa kalau dari jumlah pernikahan, Jakarta itu nomor 9, paling banyak di Indonesia. Tapi perceraian nomor 5 paling banyak. Jadi pernikahannya di bawah, perceraiannya di atas. Dan menurut statistik juga mengatakan bahwa ada 8 alasan perceraian yang bisa diterima di Indonesia. Faktor pertama yang paling bisa diterima di pengadilan adalah tidak adanya keharmonisan. Tetapi di sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, saya nggak berani bilang kabupaten yang lain, penyebab nomor 1 adalah ekonomi, penyebab nomor 2 adalah perselisihan, penyebab nomor 3 adalah istri selingkuh. Nah ini saya langsung curiga, masa suaminya nggak selingkuh, masa cuma istri doang. Ya kan, saya nggak tahu juga, tapi ini di Banyumas, ya ini di Banyumas. Sementara menurut kantor pengacara, jadi saya ambil juga statistik dari kantor pengacara. Menurut kantor pengacara, penyebab perceraian nomor 1 adalah kurang komitmen, nomor 2 perselingkuhan, nomor 3 KDRT, nomor 4 keuangan. Menurut kantor pengacara. Nah karena itu, data ini sebenarnya ada korelasinya dengan apa? Korelasinya adalah dengan, ada satu statistik lain Ibu Bapak, yaitu statistik faktor utama kebahagiaan orang Indonesia. Jadi Badan Pusat Statistik membuat pada tahun 2019, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan orang Indonesia. Saya nggak tahu, Ibu Bapak di sini bahagia nggak? Kalau kita ukur 1 sampai 10, 10 bahagia banget seperti di surga, 1 menderita banget. Kira-kira Ibu Bapak nomor berapa sekarang? Masa 10 sih. Nah, kalau udah 10 udah gak perlu apa-apa lagi di dunia ini. Itu Maria 7. Yang lain? 6. Nah, jujur gak apa-apa loh. 1 sampai 10. Mau tahu gak kenapa kita gak bahagia? Rupanya bisa diukur. Menurut data ini, ada 5 faktor utama kebahagiaan orang Indonesia. Dan paling menarik adalah, data kebahagiaan orang Indonesia nomor 1, menurut orang Indonesia setelah disurvei, apa yang membuat bahagia? Nomor 1 adalah keharmonisan keluarga. Bukan uang, bukan harta, bukan kesuksesan, karir dan lain sebagainya. Nomor 1 menurut orang Indonesia adalah keharmonisan keluarga. Agak berbeda, misalnya di Eropa ada yang mengatakan pendidikan, kesehatan. Atau misalnya dia mengatakan, kalau saya bisa pergi liburan, itu salah satu indikator kesejahteraan di Belanda adalah bisa pergi liburan, minimum setahun sekali. Di Indonesia nomor 1 adalah harmoni keluarga, nomor 2 kondisi keamanan lingkungannya, dan nomor 3
keadaan lingkungan di sekitar rumahnya. Jadi dia mengasosiasikan nomor 1 sampai nomor 3 adalah saya, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Jadi orang Indonesia karena sangat sosial, kebahagiaannya diukur dari keluarga. Ada satu lagi data yang mau saya kasih lihat. Ini sayang makanya nggak ada bisa memperlihatkan layar. Minggu depan kata udah ada layar. Menurut data, nah ini yang harus kita lihat. 10 provinsi paling bahagia di Indonesia. Nomor 1 Maluku Utara, nomor 2 Kalimantan Utara, nomor 3 Maluku. Nomor 5 ada Sulawesi Utara. Ini provinsi yang banyak dansa. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Makanya perlu happy hidup ini. Tapi provinsi paling kurang bahagia di Indonesia. Nah ini dia, dari bawah. Yang paling kurang bahagia ini data statistik BPS, Badan Pusat Statistik 2021, berdasarkan ukuran yang tadi dikatakan. Nomor 1 yang paling kurang bahagia kira-kira apa? Langsung Medan lah aja. Provinsi. Jangan langsung ini juga, kayak ngeri kali kita ini. Nomor 1 Banten. Makanya bye-bye yang tinggal di Tangsel, hati-hati. Yang tinggal di Tangsel. Karena macet. Menuju Jakarta kerja, setiap hari stres, muka kena asap, sampai di rumah jam 9 malam, berangkat jam 5 pagi, Sabtu arisan nyuci baju, hari Minggu ke gereja, Senin kerja lagi, stres langsung. Ini Banten. Nomor 2 Bengkulu, nomor 3 Papua. Sumatera Utara nomor 7. DKI nomor 8. DKI nomor 8. Jadi kalau kita mau urut-urutkan, berarti banyak orang di Sumatera Utara keluarganya kurang harmoni. Jangan langsung banyak. Ini kan kita korelasi statistik gitu. Jadi korelasi statistik tadi bilang ukuran kebahagiaan adalah harmoni keluarga. Statistik yang lain bilang Sumatera Utara provinsi nomor 7 tidak bahagia di Indonesia tahun 2021. Nggak tahu saya tahun sekarang udah gimana. Nah ini menunjukkan bahwa memang kita punya banyak tantangan khususnya untuk keluarga. Keluarga kita punya banyak sekali tantangan. Dan jawaban rutin yang diberikan oleh semua orang tua berusia di atas 60 tahun kalau ditanya, Opung mau apa? Inang, Amang mau apa? Dia akan bilang saya mau keluarga saya rukun. Tidak pernah ada jawaban, saya mau hidup panjang, umur panjang, saya mau ini. Dia pasti bilang saya mau keluarga saya rukun. Mintanya tapi di usia 60. Kalau Bapak Ibu sekarang usia 40 mintanya apa? Belum tentu itu. Ingat khotbah minggu lalu. Yang kita mau sama yang kita perlu. Nah, pada hari ini kita lihat dari teks Alkitab bahwa murid-murid sedang ketakutan. Lalu mereka berkumpul di sebuah ruang tertutup. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi. Jadi dia takut. Tuhan Yesus sudah mereka lihat mati, mereka sudah dengar Tuhan Yesus bangkit, tapi belum terlalu benar-benar melihat. Lalu mereka takut dikejar-kejar orang Yahudi, lalu mereka menutup pintu di loteng supaya tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di situ. Inilah yang terjadi, sebuah keluarga, mereka ini seperti sebuah keluarga kedekatannya. Sebuah keluarga menutup diri karena ada masalah. Dan ini teks yang kemudian menjadi landasan untuk teks Paskah kita tahun ini dari PGI. Kenapa mereka ada mengunci diri? Karena mereka takut. Dan di tengah-tengah ketakutan itulah, mereka sudah mengunci pintu itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah mereka, menembus ruang tertutup lalu mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagimu, Shalom. 2 kali Tuhan Yesus melakukan hal ini, yang pertama di sini, lalu nanti yang kedua, adalah ketika Thomas tetap mengatakan saya tidak percaya. Lalu 8 hari kemudian mereka kembali menutup pintu dan terkunci, lalu Tuhan Yesus datang dan mengatakan Shalom. Shalom, Ibu Bapak, dan itulah
yang sering terjadi dalam tantangan yang kita hadapi dalam keluarga. Dan ketika kita punya sebuah tantangan dalam keluarga, ada dua respons yang biasa kita lakukan. Yang pertama, ini respons manusia. Manusia katanya kalau kita menghadapi sebuah tantangan, kita punya dua respons. Yang pertama, fight atau flight. Kita kabur atau kita berantem. Setiap kali lihat masalah, cuma dua respons manusia yang insting alaminya. Kita kabur atau kita berantem. Para murid ketika menghadapi masalah ini, insting utama mereka adalah kabur. Tutup pintu. Dan setiap keluarga yang punya masalah, biasanya insting pertamanya adalah tutup pintu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, kita kabur. Agak beda dengan orang-orang sekarang, keluarganya berantem, dia posting di TikTok. Oh, gue lagi berantem nih sama keluarga gue. Nanti yang seru itu lihat komentar di bawahnya, mantep bang, lanjutkan aja. Jangan gitu dong bang. Ah itu, saya lebih suka lihat komentar daripada video berantemnya. Saya kemarin baru lihat, ada orang, sekarang banyak sekali video gerbek-gerbek orang selingkuh gitu. Selingkuh, oh selingkuh, lalu dibuat begitu. Saya nggak peduli juga, yang saya lihat komentarnya. Komentarnya, wah mantap. Semangat, laki-laki 100%. Wah gitu-gitu. Aduh. Ada juga orang yang kadang-kadang, orang ini baik juga ya. Sayang suamiku tidak sebaik dia. Wah, kok begitu? Yang di bawah komentarnya, mantep mbak, biarin aja biar suaminya tahu rasa. Wah komentar itu di bawah makin banyak. Waduh, itu makin seru. Ada orang yang memang sengaja memperlihatkan kehidupan rumah tangganya. Ada seorang influencer yang terbaru, seorang saya lupa di Amerika, setiap hari kelihatannya mesra, baik, tiba-tiba satu hari dia mengumumkan kami sudah berpisah. Rupanya suaminya tidak suka kehidupannya selalu ditampilkan di media sosial. Setiap kali mau makan, mau jalan ditampilkan di media sosial. Dan itu penyakit kita sekarang. Kalau orang lebih banyak takut lalu menyembunyikan diri, ada sebagian orang yang memperlihatkan masalahnya ke dunia. Dan ini ya agak susah gitu ya. Yang terakhir adalah, siapa yang di TV itu, siapa ya? Ini artis juga, bukan artis Batak. Baru bercerai. Bukan. Baim, ya kan? Siapa istrinya? Paula. Jadi kita lihat Baim sama Paula. Tadinya kita nyalahin Baim. Terus Baim menyajikan bukti baru. Ini saya ngikutin juga, maklum gak ada kerjaan jadi saya nonton juga. Lalu Baim menyajikan bukti baru. Katanya Paula is having an affair. Lalu kita marah sama Paula. Lalu Paula bilang bohong itu, istri yang cowok ini juga bilang itu bohong. Lalu kita marah lagi sama Baim. Kita sekarang dipermainkan. Dan yang susah adalah ibu bapak, jangan sampai ibu bapak berantem di rumah gara-gara rumah tangga orang. Lalu kita mihak si Baim atau mihak si Paula, kita yang berantem. Jangan begitu, baik-baik. Jangan sampai ada orang bilang, memang betul si Baim ini. Hah, apa kau bilang? Ah, jadi berantem. Coba kau bilang dulu, kenapa kau bela dia? Memang semua laki-laki. Udah hancur udah. Kalau dia bilang, memang semua laki-laki. Udah susah. Dan itu yang terjadi sering sekali dalam keluarga kita. Saya kalau kasih konseling pranikah, saya bilang sama tiap pasangan ini, sebenarnya lebih sering keluarga itu berantem karena ada orang yang lain. Orang lain itu bukan masalah cinta atau apa, enggak. Yang ngasih nasihat beda lah ada. Keluarga yang ngomentarin kita berdua ada. Kita lagi jalan sama teman-teman kita ngomentar, kok gitu suamimu jadi berantem. Kita lagi jalan, kok istrimu begitu, kita jadi berantem. Lebih sering, statistik menunjukkan kita lebih sering bertengkar karena komentar atau sikap orang di luar pasangan itu sendiri. Seandainya cuma berdua, mungkin lebih jarang berantem. Tapi ini juga tidak bisa membuat kita jadi mengunci diri. Karena itu yang dilakukan oleh para murid. Para murid mengunci diri. Mereka udah lihat, mendengar Tuhan Yesus bangkit, tapi belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya mereka mengunci diri. Ibu bapak, saya pernah
mendengar ada teman-teman yang sakit gitu ya, tapi karena dia tidak mau bicara bahwa dia sedang sakit, tiba-tiba kami dengar sudah stadium 4 baru kami dengar dari keluarganya. Kok sakitnya, kok kalian nggak ngasih tahu supaya kami doakan. Agak beda juga lagi dengan orang tua seperti bapak saya. Bapak saya kalau sakit, dia kirim WA ke semua orang, doakan, sebarkan. Oh gitu, saya sedang sakit, sebarkan. Gitu dia bilang sebarkan, dia mau semua orang tahu masalahnya. Supaya semua orang mendoakan dia. Orang sekarang belum tentu. Kita sakit, kita diam. Kita kunci diri kita. Tetapi mengunci diri adalah salah satu sikap yang natural. Karena memang itu adalah pilihan atau respons otomatis manusia. Seperti para murid. Tetapi yang menakjubkan adalah di saat ketakutan yang paling dalam, mereka sudah mengunci diri. Bayangkan Tuhan Yesus datang menembus ruang gelap itu lalu bilang, Shalom. Bapak Ibu, setiap kali kita menghadapi masalah dan kamu sedang mengunci diri, coba bayangkan, pernahkah kamu sedang mengunci diri, kamu tidak mau ada orang lain tahu, Tuhan kalau bisa jangan ada yang tahu saya punya masalah ini. Kalau bisa keluarga ini, aduh gimana ya Tuhan. Lalu tiba-tiba ada yang masuk dan mengatakan, Shalom. Shalom. Ibu Bapak, hal-hal seperti ini perlu sekali untuk kita ingat. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan shalom, para murid lain bersuka cita, tetap ada yang tidak percaya dalam keluarga itu. Thomas. Dan Tuhan Yesus harus datang kedua kalinya. Dan lucunya mereka tetap mengunci diri untuk berdoa. Lalu ketika Tuhan Yesus datang lalu bilang shalom, baru mereka berubah. Baru mereka jadi lebih berani. Baru mereka mengatakan, oh kita punya kesempatan. Saya sekarang berani untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sekarang terimalah rohku. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Kamu pergi dan mengabarkan kabar baik ini. Orang yang tadinya takut mengunci diri, tiba-tiba jadi berani dan keluar mengabarkan Injil sampai ke tempat-tempat terjauh. Tetapi saudara-saudara, dalam keluarga, respons apa yang ibu bapak lakukan ketika menghadapi masalah? Ngumpet, kunci diri, tidak boleh ada yang tahu, atau lawan, hantam masalah ini. Ada yang lawan, pasti ada yang lawan, pasti. Tapi lebih banyak orang yang mengunci diri. Tapi buat kita yang saat ini sedang menghadapi masalah, dan semua orang punya masalah ibu bapak, semua keluarga punya masalah, semua keluarga punya masalah. Jangan kira orang yang senyum-senyum terus tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Dan akan selalu ada anak dalam keluarga itu yang paling sering didoakan. Semua keluarga punya masalah. Semua. Karena itu jangan juga menjadi hakim atas keluarga orang, urusi keluargamu. Jangan kamu jadi bertengkar membahas masalah keluarga orang. Itu juga jadi repot. Kami pernah di rumah agak sedikit berdebat, saya dan istri, karena membahas Johnny Depp lawan Amber Heard 3 tahun yang lalu. Masih nonton gak sih? Ibu bapak gak tahu ya. Jadi Johnny Depp, pemain itu Pirates of the Caribbean, dituduh melakukan kekerasan pada istrinya. Pokoknya rumit lah. Istri saya membela Amber Heard. Wah, suara perempuan maju gitu kan. Kalau saya agak ragu lah, ini siapa yang benar. Tapi lama-lama, kamu kebanyakan nonton Johnny Depp kata dia. Jadi kami agak sering berdebat soal feminisme dan perasaan korban ini. Kami bisa berdebat gara-gara kasus orang yang sama sekali nggak ada hubungannya sama hidup kami. Nggak kenal, dia siapapun yang menang nggak akan ada untungnya buat kami, ruginya juga nggak ada. Tapi kami bisa mendiskusikan Johnny Depp lawan Amber Heard sampai lama. Kalau Baim Wong sama Paula nggak pernah kami diskusikan. Kami diskusikannya Johnny Depp dulu sama Amber Heard. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa memang kita seneng banget sih ngomongin orang. Apa sih untungnya buat kita? Saya tahu salah satu alasan kita suka membicarakan orang adalah
keluarga dia juga punya masalah, bukan cuma kita doang. Itu satu. Jadi kita seneng. Oh ada juga yang punya masalah, bukan cuma kita. Atau nomor dua, kalau kita ngomongin dia, kita nggak jadi ngomongin masalah kita ngomongin masalah orang aja. Jadi memecahkan masalah kita dengan membicarakan masalah orang. Itu namanya pengalihan perhatian. Dan pada akhirnya, dalam pesan firman Tuhan hari ini, yang paling betul-betul menyentuh hati saya adalah bahwa saya membaca teks ini pertama kali dulu dan betul-betul tersentuh oleh teks ini adalah ketika ayah saya sakit. Jadi waktu itu ayah saya sakit dan baru saya yang tahu. Keluarga lain gak ada yang tahu, cuma saya. Ayah saya cuma ngomong saya sakit. Saya bawa dia periksa. Wah gawat. Lalu kami diam, kami berdua diam, belum kasih tahu keluarga. Kami takut nanti ngasih tahu mama-mama nangis-nangis gitu. Mak tenang mak. Kami kalau ngasih tahu keluarga yang lain belum tentu bisa menangani. Jadi kami sering diskusi, cuma berdua. Bayangkan nih Bapak, sakitnya parah. Cuma kami berdua yang tahu, karena asumsi kami orang lain gak bisa memahami, jadi kami tutup diri. Kami seperti punya rahasia sampai mama saya bilang, kalian udah dapet sih? Kayak ada rahasia kalian? Ada rahasia kalian ya? Biasa insting seorang istri, enggak ada. Ada rahasia kalian, kasih tahu. Enggak aman semua mak, tenang aja. Dan di saat seperti itu, ayah saya ketika makan lagi nangis. Lalu kami pergi makan berdua, makan bubur, nangis dia. Makan bubur berdua nangis. Lalu saya baca ayat renungan hari itu sudah kami makan bubur. Adalah ayat ini. Ketika kamu sedang mengunci diri, Tuhan Yesus datang lalu bilang, Shalom. Belum ada solusinya. Tuhan Yesus bilang, Shalom, beginilah solusinya. Kamu kerjakan A, B, C, D, lalu kamu akan mendapatkan ini dan kamu akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Enggak ada, dia cuma bilang, datang lalu bilang, Shalom. Wah langsung berubah. Ketika saya baca ayat ini, Shalom. Oh iya ya, kenapa saya jadi menutup diri dalam setiap masalah kami. Siapa teman terbaik kita diskusi? Keluarga. Kami rapatkan hari itu, nangis-nangis tentunya dengan dramanya masing-masing. Tapi sebuah beban yang sangat besar diangkat dari pundak saya, karena cuma saya yang tahu waktu itu. Terangkat dari pundak saya. Karena kami baca ayat ini berdua, dan yang baca ini cuma kami berdua. Lalu beberapa tahun kemudian, saya pergi ke sebuah rumah sakit, membesuk orang yang sakit dan hampir meninggal. Lalu dia bilang, rupanya dia tidak mau orang lain tahu. Lalu ketika kami datang, bolehkah saya doakan? Enggak usah Amang katanya, enggak usah. Lalu saya datang bilang, enggak. Saya mau membaca firman Tuhan saja dan bercerita tentang bagaimana Tuhan menguatkan kamu. Lalu saya baca ayat ini. Kalau kamu sedang ada masalah, kamu pasti nutup diri. Tapi yakinlah ketika kamu menutup diri, Tuhan bisa datang sama kamu dan bilang, Shalom. Di saat tidak ada orang lain di situ, dia bilang, Shalom. Dan mungkin akan ada orang yang tidak percaya, kapan Tuhan bilang Shalom? Seperti si Thomas, kapan? Sampai gue lihat, gue baru tahu. Tapi kita yang sudah mendengarnya langsung merasakan perubahan itu. Shalom. Bayangkan di saat paling susah hidupmu, Tuhan sekarang sedang mengetuk pintumu lalu mau masuk dan bilang, hei jangan pusing, damai sejahtera bagimu. Dan untuk bisa seperti itu, Ibu Bapak, ingatlah bahwa Tuhan menyapamu dalam masa-masa tersulitmu. Ingatlah ke belakang, kapan kamu pernah menghadapi masalah seperti ini. Dan sekarang, kalau kami sedang menghadapi masalah, saya ingat betul kapan Tuhan pernah mengatakan, Shalom di saat kami paling susah. Dan di saat itulah saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kami lagi ke depan. Meskipun Shalomnya belum saya dengar. Tapi saya tahu Tuhan pernah datang dan mengatakan Shalom, sehingga ke depan saya akan belajar bahwa Tuhan juga sedang mengatakan Shalom pada saat ini. Nah, karena itu Ibu Bapak untuk menutup firman Tuhan hari ini. Dalam keluarga banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali. Saya sering mendengar orang dipecat nggak bilang sama keluarganya. Udah dipecat dia nggak bilang, dia tetap pergi tiap pagi.
pulang sampai sore, dia pergi entah kemana, pokoknya dia nggak mau bilang bahwa dia dipecat. Ada orang sudah sakit parah, dia nggak mau bilang. Ada orang yang sebenarnya punya banyak masalah, ya entah pinjol, entah judol, entah apapun itu, dia nggak mau bilang. Lalu dia mengunci diri, stres sendiri. Keluarga akhirnya ketika tahu apa yang terjadi, bukannya kasihan malah jadi lebih marah. Kamu ada masalah nggak bilang. Karena itu Bapak, firman Tuhan hari ini buat kita yang sedang mengunci diri, yang di sini atau yang di rumah, sedang mengatakan, hei, kamu yang sedang berdiam mengunci diri di kamar, dalam kegelapan, shalom, damai sejahtera bagimu. Dan dalam janji itu, rasakan ketenangan yang datang dari orang yang kita kasihi. Tuhan yang begitu berkuasa mengatakan, shalom. Kamu yang punya masalah, shalom Tuhan bersamamu. Katakan ini, pecahkan ini dalam keluarga. Bagilah dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita bisa mengatasi tiap masalah yang ada dalam keluarga kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami semua punya berbagai tantangan dalam keluarga. Bahkan kami tahu bahwa kami punya banyak kelemahan. Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna. Karena itu di tengah kelemahan kami sering mengunci diri karena kami takut. Kami takut ya Tuhan, ada orang yang akan mengetahui, membongkar masalah kami. Dan bukannya selesai, kami justru akan lebih terpuruk. Dan justru lebih sering kami mengunci diri dari orang-orang yang paling mengasihi kami, yaitu keluarga. Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan bahwa di tengah ketakutan kami, Engkau bisa menembus ruang yang paling terkunci, ruang yang paling gelap, masuk ke dalam ruangan itu dan mengatakan, shalom, damai sejahtera bagimu. Tuhan, kami mau berdoa untuk tiap orang yang menghadapi pergumulan pada saat ini. Mereka yang sedang sakit, punya masalah di rumah, di pekerjaan. Mereka yang tidak tahu besok mau melakukan apa. Mereka yang bahkan pada saat ini tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ekonomi. Mereka yang punya tantangan dengan sekolah anak, mereka yang punya tantangan dengan berbagai hal. Biarlah damai sejahtera-Mu datang ke tempat mereka ketika mereka sedang mengunci diri dan mengatakan shalom. Kami semua punya rahasia ya Tuhan, yang hanya Engkau yang tahu. Karena itu di tengah-tengah kesulitan kami, biarlah kami mendengar kembali suara-Mu ya Tuhan. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Dan dalam damai sejahtera itu mampukan kami untuk mengambil jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan tiap masalah kami. Berkati setiap keluarga dengan pergumulannya ya Bapak. Berkati setiap keluarga yang punya konflik, baik itu yang tertutup maupun yang terbuka. Berkati setiap rahasia yang kami pegang agar orang lain tidak tahu. Buka ruang-ruang terkunci kami ya Bapak. Biarlah kami membagikannya kepada orang-orang terdekat kami. Karena melalui itu kami bisa merasakan kuasa-Mu. Tapi yang utama Tuhan, perdengarkan suara-Mu kepada kami. Sentuh kami ya Tuhan. Kami rindu mendengar shalom-Mu di tengah-tengah masalah kami. Karena itu ajari kami untuk mengingat bahwa Engkau pernah menolong kami dan biarlah kami terus melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami di masalah kami selanjutnya. Dan biarlah Tuhan, keluarga besar Ecclesia Worship Harmony boleh bersama-sama untuk menyembah-Mu, untuk melayani-Mu. Di tengah-tengah pergumulan kami terus mengajak saudara-saudara yang ada di rumah. Yang mungkin pada saat ini ada yang sedang kesepian, ada yang sedang takut masalahnya ketahuan oleh orang lain. Tapi justru mungkin dengan berbagi kepada orang yang tepat, kami bisa mendapatkan solusi. Karena suara-Mu sedang menyentuh kami dan mengatakan, shalom. Terima kasih ya Bapak, berkati
para pembina kami. Berkati para pemimpin bangsa. Berkati umat Tuhan. Berkati kami semua yang mencari pertolongan. Biarlah kami ya Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Agar kami boleh terus melayani-Mu dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah diberitakan untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita meresponi dengan memberikan persembahan terbaik kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang disampaikan hamba Tuhan, Bapak Pendeta, dan kita telah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tetap memuji nama Tuhan, lebih semangat lagi. Laskar Kristus siap memuji Tuhan? Siap. Iya, kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Laskar Kristus. Katakan kalau kita semua anak-anak Tuhan, Laskar Kristus. Berjalan, pasukan
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya, katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus tetap semangat memuji Tuhan, tak pernah lelah. Mari kita nyanyikan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sukacita menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadi saluran berkat dalam hidup kita masing-masing. 1, 2, 3, go! Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. Yeah, I praise when I'm sure and praise when I'm doubted. Yes, sir. I praise in the number, praise when surrounded. Yeah, 'cause praise is the waters my enemies drowning. Let's sing it together, everybody. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. Let me see you Let's do dance. this. Yeah, let me see you jump. Praises that stay, praises who rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you do, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you do, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. If you got breath in your body, if you got breath in your body, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Almighty. Praise the Lord. Mari saudara-saudara setelah merayakan dan merasakan berkat Tuhan, kita berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur dan kami memuji dan muliakan nama-Mu. We praise you Lord and we thank you because you did a lot of wonderful things to us. And we are grateful that your blessings are around us and we feel your presence among us. Dan sekarang kami mau berdoa ya Allah untuk setiap hal yang kami alami. Secara khusus kami mau bawa dalam doa untuk keluarga dari almarhum Mamang Danred Simanjuntak yang kau panggil kembali ke hadapan-Mu pada hari ini. Biarlah keluarga Mang Joharlen dan semua keluarga yang mengasihi boleh bersama-sama saling menguatkan, terutama bersama keluarga yang ada di Parapat. Kiranya kami juga boleh bersama-sama menguatkan keluarga yang berduka melalui doa dan sapaan kami. Demikian juga kami berdoa untuk kesembuhan dari Grace Nababan yang mengalami kecelakaan. Tuhan sertai agar pemulihan kakinya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk Coki Napitupulu yang juga mengalami patah kaki sama dengan Grace. Tuhan juga sertai agar boleh dipulihkan. Biarlah setiap usaha medis yang dilakukan membawa kebaikan bagi pemulihan mereka. Kami berdoa untuk tiap orang yang ada bersama dengan kami beribadah pada saat ini. Biarlah mereka juga merasakan damai Tuhan dan kekuatan melalui setiap masalah yang mereka hadapi. Dan karena ucapan syukur kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka yang mengelolanya untuk bijaksana dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam berbagai pekerjaan kami dalam pelayanan kami ke depan. Dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat dan kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Allah.
Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai berjumpa.